ketemu lagi dengan saya Jenny. Hari ini kita masih tentang sudah baca Alkitab belum hari ini? Nah, kalau kemarin kita cerita tentang bagaimana mengasihi alam. Hari ini saya mau berbagi tips buat teman-teman yang berencana mau memiliki hewan peliharaan di rumah. Bagaimana cara mengajari mereka buat buang air besar di toilet. Ikuti terus ya teman-teman. Teman-teman, saya mau nyanyi ya tentang lagu penciptaan. Buat teman-teman dulu yang sekolah minggu mungkin udah lupa. Jadi kita refresh lagi. Tapi buat teman-teman yang belum tahu, yang berencana mau menikah atau berencana mau jadi guru sekolah minggu, mungkin nanti bisa diajarkan lagunya sama anak-anak sekolah minggu. Teman-teman tahu nggak? Kalau teman-teman jadi guru sekolah minggu, itu seneng loh. Maksudnya apa ya? Kita kayak jadi muda gitu. Tiap hari kan kita selalu agak lebay-lebay. Hai anak-anak, apa kabar? Jadi kita itu nggak yang tegang-tegang, yang jaim-jaim gitu kan. Nah, jadi kita kan sama anak-anak harus polos gitu. Kalau kita jaim-jaim, mana lah mau itu anak-anak sama kita. Jadi buat teman-teman yang masih muda, yang masih energik, punya waktu, punya talenta, nggak punya talenta juga nggak apa-apa. Karena kita kalau memang ada niat pasti boleh muncul talentanya. Teman-teman, saya mau ajak teman-teman buat kita jadi guru sekolah minggu. Saya jadi guru sekolah minggu itu tahun 2006, 14 tahun kurang lebih ya. Itu pun sebenarnya saya sendiri nggak mau jadi guru sekolah minggu. Saya dipaksa sama teman saya, ditarik-tarik gitu, ayo jadi guru sekolah minggu. Cuma lama-kelamaan saya jadi keterusan. Kenapa? Jadi guru sekolah minggu itu enak loh. Kenapa kita mau belajar Alkitab? Karena kan nggak mungkin kita mau ngajar anak sekolah minggu terus tiba-tiba nggak tahu isi firman, kan aneh. Nanti anak-anaknya lebih pintar dari kita. Lagian sekarang kalau mungkin dulu-dulu tahun 2006 YouTube mungkin belum ada ya. Tapi sekarang 2020, 2019, 2018 kayaknya 2015-an gitu, YouTube itu udah rame. Kalau kita guru sekolah minggu nggak mau belajar, aduh nanti anak-anak yang lebih pintar, malu kan? Nah, jadi kalau kita ngajar sekolah minggu, sebelum kita ajar anak-anak, kita mesti belajar dulu. Saya tadi bilang mau nyanyi ya, saya suka lupa. Saya mau nyanyi ya. Teman-teman, walaupun suara saya pas-pasan ya, nggak apa-apa. Yang penting hati saya nggak pas-pasan kan? Oke. Nanti kita bisa bareng sama-sama ya. Mungkin teman-teman pernah dengar lagunya. Hari pertama siang dan malam, hari kedua cakrawala, hari ketiga laut dan daratan serta pepohonan, hari keempat matahari bulan bintang, hari kelima burung dan ikan, hari keenam hewan dan ternak serta manusia. Jadi teman-teman, dengan lagu ini kadang-kadang kan kita suka lupa, oh hari apa ya Tuhan menciptakan matahari bulan bintang. Jadi kalau lupa kita boleh nyanyikan loh. Dan juga kalau teman-teman yang punya anak kelas 1 2 itu pelajaran agama itu tentang penciptaan. Jadi kok bagaimana bisa kan mau ngajar anak hari penciptaan, dek hafal ini apa namanya hari pertama itu Tuhan ciptakan apa. Mama sendiri nggak bisa tahu ini hari pertama apa. Jadi sebelum mengajar anak-anak, kita mengajar diri kita sendiri dulu. Buat teman-teman yang belum baca Alkitab hari ini, sekarang buru-buru pergi dulu baca Alkitab. Nanti saya tunggu ya, videonya dimutin aja. Nanti saya tunggu di sini. Kenapa kita harus baca Alkitab dulu baru nonton video? Karena Tuhan bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi buat teman-teman semua, nggak usah terlalu sibuk-sibuk main internet lama-lama. Baca dulu Alkitab. Nanti kalau sudah baca Alkitab, baru boleh buka-buka internet ya teman-teman. Oke. Kita masih di kitab Kejadian. Kemarin tentang bagaimana menjaga alam, hari ini tentang makhluk hidup yang lain, yaitu hewan kesayangan ya. Saya ambil contoh di sini, hewan kesayangan.
teman-teman tahu, buat teman-teman yang pertama kali memiliki hewan piaraan, itu bukan hal yang gampang buat mengajari mereka buang air besar. Karena di satu sisi ketika teman-teman baru kali membeli hewan piaraan, biasanya umurnya masih kecil. Kita tahu kalau hewan piaraan yang umurnya masih kecil itu seringkali sistem pencernaan mereka itu belum terlalu sempurna, sehingga mereka belum mampu untuk tahan pipisnya atau pupuknya. Tetapi ketika hewan piaraan kita makin umurnya bertambah, dengan bertambahnya umur hewan piaraan kita, maka sistem pencernaan atau pembuangan air di dalam organ-organ di dalam tubuhnya pasti akan lebih sempurna, sehingga dia sudah boleh menahan pipis ataupun buang air besar. Hai, di sini saya ada anjing pom, Hachiko, Hachiko. Namanya Hachiko. Ini umurnya 1 tahun. Pertama kali saya mengadopsi dia itu umurnya sekitar 4 bulan. Dan itu saya sempat kayaknya putus asa gitu loh. 3 hari pertama itu dia pipis sembarangan, di mana-mana dia pipis. Jadi itu kan capek banget ya. Kita di rumah belum ajarin anak belajar, belum lagi masak, belum antar sekolah. Jadi itu setengah mati sekali ya teman-teman. Saya sampai bilang aduh nggak usah lah mau punya ini hewan kesayangan ini. Cuma karena anak-anak saya kan suka sama hewan kesayangan ini. Terus saya telepon teman saya yang sebelumnya sudah pernah memiliki banyak hewan kesayangan di rumah ya, banyak papi, banyak guguk gitu loh. Jadi teman saya bilang, coba kamu setiap kali dia pipis, jadi di pipisnya itu kita habis dia pipis, kita kasih koran atau kain atau kertas atau apalah itu buat lap itu pipisnya ya. Jadi ini dia pipis, ini kainnya kita tutup, dan bekas pipisnya ini kita jangan buang. Kita taruh di mana? Kita taruh di kamar mandi. Jadi mungkin setelah dia cium-cium baunya, dia akan cari di mana itu posisinya. Saya contohkan ya teman-teman. Jadi ini anggaplah pipisnya. Ketika dia pipis, kita nggak usah nanti baru kita pel ya, kita beginiin aja. Jadi ini kan nanti akan jadi aroma ya buat dia mengenali oh pipisnya di sini. Terus dus ini kita akan letakkan di kamar mandi teman-teman ya. Saya taruh dia di kamar mandi sehingga seperti itu dia akan tahu kalau dia mau pipis dia pasti ke sini. Jadi kita sudah tidak capek-capek lagi mengajari dia pipis. Teman-teman, buang air juga begitu, dia pasti akan ke sini. Itu dia teman-teman cara mudah mengajari hewan kesayangan kita buat pipis di toilet. Cuma seringkali ini seekor anjing yang udah menginjak puber, biasa kan anjing jantan itu kalau umur 8 bulanan itu dia udah mulai puber. Yang jadi masalah kadang-kadang walaupun dia sudah disiplin pipis, pupuk di kamar mandi, pas masa musim kawin barangkali ya, atau masa pubernya itu datang, tapi itu nggak tiap hari sih, mungkin kadang sebulan itu adalah sekitar 2 hari atau 3 hari begitu. Karena Hachiko ini saya sengaja nggak kebiri, karena kasihan kan kalau dikebiri dia mesti apanya dipotong ya, alat kelaminnya itu kasihan. Jadi kami nggak kebiri. Rencana sih mau cariin cariin dia pasangan, cuma belum lah, mungkin nanti, karena mau punya banyak hewan piaraan itu bukan gampang juga kan. Jadi itu aja sih, kalau misalnya pas dia lagi pengen kawin itu kadang-kadang dia suka lupa tempat pipisnya. Tapi selupa-lupanya dia juga nggak pernah pipis di mana-mana kok, di tempat tidur atau di kursi, enggak. Dia paling pipis ya deket-deket kamar mandi situ. Itu pun nggak setiap hari, paling cuma 1 hari atau 2 hari pas musim kawin saja. Kembali ke masalah
baca Alkitab ya teman-teman ya. Mungkin pertama kali kita baca Alkitab itu sulit atau malas atau nggak mengerti ngapain ya. Cuma kalau mau dipikir semua hal ya, kalau memulai itu memang berat. Banyak hal lah, misalnya kita mau mencuci itu kan berat awalnya. Mau menyetrika, setrikaan sabrak-abrek itu males juga pertamanya. Tapi kalau kita udah masuk ya sambil menyetrika, sambil dengerin musik itu pasti enak. Jadi segala sesuatu awalnya itu aja yang nggak enak. Paling nanti kalau kita udah disiplin, memaksakan diri kita ya buat taat baca Alkitab, itu paling nggak susah lah. Dan kita juga berdoa kan, Roh Kudus nggak mungkin nggak bekerja buat kita yang berdoa minta mengenal Tuhan dengan lebih dekat. Jadi teman-teman boleh membaca Alkitab mungkin satu hari satu pasal, tapi kita usahakan disiplin. Teman-teman harus ingat ya, kita itu ketika membaca Alkitab bukan karena kita punya waktu lebih loh, tetapi kita harus menyisihkan waktu yang ada buat membaca Alkitab. Kita jangan kasih Tuhan loh sisa-sisa. Tuhan kasih kita begitu banyak berkat dalam hidup kita, jadi kita harus kasih yang terbaik. Seperti yang saya bilang di awal video saya, kalau mau membaca Alkitab itu bagusnya di pagi hari. Jadi teman-teman kalau berat 5 pasal satu hari mungkin satu pasal, atau kalau berat satu pasal setengah pasal ya, 1, 3, 5, setengah, terserah lah. Tiap orang kan kemampuan beda-beda, dan zaman sekarang juga saya lihat kayaknya orang malas buat membaca ya, orang enaknya lihat video cepat selesai ya. Aduh teman-teman, ini dari tadi saya heran, banyak sekali lalat terbang-terbang. Mungkin lalatnya tahu ya, kita hari ini bicara tentang menyayangi binatang. Jadi pikir lalat itu mungkin kita harus sayang dia juga ya. Ini teman-teman, saya harus sampai sediakan pemukul nyamuk ini buat usir lalat sama nyamuk ini. Padahal biasa nggak ada loh lalat di sini. Oke, jadi tadi kita bicara tentang, oh iya, disiplin diri buat baca Alkitab. Pertama kali saya ikut grup baca Alkitab itu satu hari 5 pasal. Satu hari 5 pasal, dan itu dimulai dari kitab Perjanjian Lama, Kejadian. Terus beranjak masuk ke Perjanjian Baru. Cuma grup yang kedua kali saya ikuti itu satu hari 10 pasal. Pesertanya dari seluruh Indonesia, ada sekitar 100 orang lebih. Itu satu hari 10 pasal, itu mulai dari Perjanjian Baru. Jadi saya tanya, kenapa harus dari Perjanjian Baru baca Alkitabnya, nggak dari Perjanjian Lama? Kan Kejadian, Wahyu gitu kan, kata temen yang di situ. Jadi kalau kita mau tahu, itu di Perjanjian Baru kan menceritakan tentang kisah hidup Tuhan Yesus. Maksudnya Tuhan Yesusnya loh yang hidup di Perjanjian Baru. Sementara di kisah Perjanjian Lama itu hanya berupa nubuat atau cerita bahwa akan datang Sang Mesias. Jadi kita itu bagusnya baca Alkitab dari Perjanjian Baru, karena kita sudah tahu duluan loh, ini loh orangnya, ini yang diceritakan di Perjanjian Lama ini, bukan bayangannya. Kalau di Perjanjian Lama itu kan cerita tentang akan ada penolong ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tuhan janjikan penolong ya, penolong itu mana? Digenapi itu di Perjanjian Baru. Jadi begitu ceritanya teman-teman. Makanya pas saya bikin grup baca Alkitab, saya juga bikin bacanya dari Perjanjian Baru. Itu aja teman-teman ya tips pada hari ini. Semoga dengan kita bisa cerita seperti ini, teman-teman itu mulai hari ini mau ambil Alkitab dibaca ya. Alkitabnya jangan dijadikan hiasan di rumah, jangan dijadikan kayak buku ritual gitu loh. Ada penting baru dibaca, jadi ininya halus banget ya. Kalau teman-teman tahu ini Alkitab saya nih bentuknya amburadul. Ini teman-teman Alkitab saya nggak pernah sih beli Alkitab buat diri sendiri. Ini buat dari mama saya. Jadi mama saya itu setiap kali datang ke Batam, dia suka kasih saya Alkitab. Ya bagus kan, maksudnya walaupun mungkin dia pemahaman teologinya enggak jago-jago banget, tapi secara hidup dia udah mengerti makna Alkitab itu pentingnya firman Tuhan itu.
Jadi teman-teman, kita merasa bersyukur ya, kita hidup di zaman di mana buat baca Alkitab itu bukan sesuatu yang dilarang, atau misalnya kita lagi mau baca Alkitab itu kita mesti dihukum gantung, atau kalau ketika kita mau mencari tafsiran-tafsiran itu kita harus dihukum. Kita bersyukur sekali teman-teman. Itu adalah anugerah buat kita di zaman ini. Kita juga hidup di Indonesia, di negara yang sangat luar biasa menjunjung tinggi toleransi beragama. Kita boleh bebas beribadah, kita boleh bebas melakukan banyak hal tentang keyakinan kita tanpa ada intimidasi dari pihak manapun juga. Oleh karena itu teman-teman, di saat zaman ini semua kita masih boleh lakukan, ayo teman-teman, jangan lupa kita baca Alkitab. Kiranya Yesus Kristus melalui Roh Kudus menolong kita semua, buat kita semakin hari semakin cinta Tuhan, hidup seturut kehendak Tuhan, mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah.